Assalamualaikum istriku, Hafif Redan Agnan. Saya terima nikah dan kawinnya Almeira Hafsa binti Erkam Taufik dengan mas kawin cincin berlian dibayar tunai. Sah, akad nikah berjalan lancar. Dalam satu kali tarikan nafas oleh Hafif. Meskipun begitu, tidak mengubah pandangan heran juga kebingungan dari para tamu undangan. Banyak pertanyaan yang terdengar, silih berganti. Mengapa jadi berbeda? Seseorang yang duduk sebagai mempelai lelaki bukanlah lelaki bernama Atar, termasuk Ina, yang semulanya tidak tahu menahu bahwa akan ada perubahan dari acara pagi ini. Maka ia pun bergegas menuju lantai 2, di mana sang adik berada. Tadi ia sibuk sendiri hingga terlambat menyaksikan akad nikah yang ia temui hampir selesai. Entah seperti apa ceritanya, ia benar-benar seperti disambar petir. Mendapati sosok lelaki di hadapan papanya. Bukanlah sosok Atar yang wajahnya masih ia kenali betul. Almeira, panggil Ina. Ketika tirai kamar tersibak, menampilkan pengantin perempuan yang masih menangis. Sudah tidak ada kebahagiaan yang terlihat di sana. Didampingi oleh Sia tanpa beralih sedikit pun. Al, ujar Ina lagi, sembari mendekati tubuh sang adik. Mengapa lelaki yang menikahi kamu bukan Atar? Bagaimana ceritanya? Kenapa Mbak tidak tahu perihal ini semua? Mbak, izinkan Sia yang jelaskan semuanya, ujar sahabat Almeira. Beri Almeira ruang untuk tidak buka suara dulu, Mbak. Kita semua syok. Seakan-akan ini menjadi mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Gimana ceritanya sih? Kenapa Atar tidak datang? Menjadi sosok lelaki yang akan menikahi Almeira. Kenapa justru ada lelaki lain yang Mbak nggak kenal dia siapa? Sia berdeham, pindah posisi di dekat Ina. Mbak, lelaki yang menikahi Almeira saat ini adalah sepupuku. Namanya Mas Hafif. Dia juga sebagai penanggung jawab dari wedding Al hari ini. Karena si X sebelumnya memakai jasa dari Mas Hafif. Lelaki yang seharusnya menikahi Al justru tidak datang dan membatalkan pernikahan secara sepihak, di mana akad nikah di depan mata. Yang Mbak tahu sendiri, keluarga Atar bahkan tidak ada yang datang sama sekali. Apalagi untuk menyampaikan permohonan maaf. Menjelaskan hal sepenting ini tanpa membuat keluarga kita kebingungan. Mereka seperti lepas tangan begitu saja, Mbak. Dan kalau Mbak menyalahkan Al, sama sekali adik Mbak ini nggak salah. Dari awal aku tahu banget. Memang Atar yang gak bersedia menjalin komunikasi dengan baik ke Almeira, walaupun Al berusaha untuk itu. Ternyata Atar telah menikahi perempuan lain di Palembang lalu. Mata Ina membulat setelah mendengar penjelasan Sia yang begitu rinci dan mudah dipahami. Bener Al apa yang dikatakan Sia? Tanya Ina lembut, sembari memberi pelukan pada sang adik. Perempuan itu menangis, hanya bisa menggigit bibir sembari menganggukkan kepalanya. Sebagai jawaban. Itu artinya tidak ada kebohongan apapun yang Sia sampaikan kepada Ina. Ya Allah, kenapa keluarga kita seperti dipermainkan dengan keluarga besar Pak Irsyad? Padahal kita sudah menghargai sebisa mungkin, dan mereka tidak memberikan respon yang baik. Sekalipun pernikahan tidak bisa diteruskan, mengapa tidak dibincangkan baik-baik? Sampai hati betul Atar memperlakukan adik Mbak seperti ini. Kata Ina tak kalah sedih. Terus ini Hafif Al, apa hanya menjadi pengganti atau gimana sih? Bukan pengganti, Mbak. Mas Hafif serius dengan pernikahan pagi ini. Dia menyukai Al sejak pertama kali bertemu. Memang sih pernikahan saat ini tidak bisa langsung dibawa secara sah negara. Karena kondisi terdesak. Entah gimana Mas Hafif menyampaikan kepada penghulu dengan keadaan yang benar-benar berubah total. Tapi insya Allah pernikahan Almeira dengan Mas Hafif sah secara agama. Bisa dipastikan mereka sudah menjadi pasangan yang halal. Apa akad nikah berlangsung dengan lancar, Mbak? Kepala Ina mengangguk. Ya, lancar dan sudah selesai. Hafif mampu mengucapkan akad nikah dalam satu kali tarik nafas. Justru papa yang salah menyebutkan nama anaknya sendiri. Alhamdulillah, Sausia tenang.
Walaupun pernikahan kalian tanpa direncanakan dan terjadi begitu singkat, alhamdulillah Al, kamu sudah menjadi istri. Walaupun mungkin Mas Hafif tidak termasuk kriteria lelaki seperti Atar. Insya Allah dia lelaki soleh yang rupawan, mampu membawamu ke dalam pernikahan yang jauh lebih baik. Tangis Almeira pecah. Ia langsung menghambur ke dalam pelukan Zia. Sosok sahabat yang sedari tadi berusaha menenangkan keadaan, walaupun sebenarnya tidak bisa ditenangkan. Namun Zia membuat Almeira kembali percaya diri. Apa salah keluarga kita sampai dihukum seperti ini oleh keluarga Pak Irsyad? Mengapa Atar menjadi lelaki yang tidak gentle? Harus meninggalkan kamu di hari pernikahan seperti ini, Al. Luah Ina dengan kesedihan yang belum reda. Sudah, Mbak, jangan diungkit dengan seseorang yang tidak bertanggung jawab akan komitmennya sendiri. Walaupun kejadian ini membuat kalang kabut, menaruh aib buat keluarga, tapi Almeira diselamatkan oleh Allah untuk tidak berada di tangan yang salah. Kalau sampai Al menjadi istri dari Atar, tentulah Almeira bukan perempuan pertama yang ia sentuh, melainkan menjadi istri kedua lelaki itu. Mas Hafif katakan itu semua, tadi dengan keadaan yang mencekam. Memangnya ada kaitannya Atar dengan Hafif? Atar sahabat dekat Mas Hafif, Mbak. Kita tahu Atar telah menikah pun juga dari Mas Hafif. Dia tidak bisa menyampaikan kejujuran itu di awal, sebab nggak mengira bakal kejadian seperti ini. Dan kamu gimana, Al? Apa kamu yakin bisa menjalani pernikahan dengan lelaki yang belum kamu kenal sama sekali seperti Hafif? Mbak bukan meragukan pilihan kamu. Pernikahan kalian terlalu singkat dan kamu langsung menyetujui tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Almeira baru berani buka suara setelah memilih bungkam, walaupun dengan nada yang sangat terbata-bata. Mas Hafif adalah lelaki yang insya Allah menjadi kriteria aku, Mbak. Lelaki yang sudah mencintaiku terlebih dahulu. Di saat itu aku belum bisa mencintainya. Ujarnya dibarengi nafas yang tersengal-sengal, sebab tangis yang masih membasahi pipi. Aku kenal Mas Hafif memang belum lama, tapi ada beberapa pertimbangan yang buat aku bisa memilih dia dan meyakinkan bahwa dia mampu dan juga layak menjadi suami. Ina mendesa nafas panjang, mengusap punggung sang adik. Semoga Allah berikan kekuatan juga hikmah dari kejadian ini, Al. Siapapun lelaki yang sudah kamu pilih, semoga dia adalah lelaki terbaik yang bisa membawa kamu ke dalam pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tetap dengan tugas kamu sebagai seorang istri yang solihah, menjadikan rumah tangga seperti rumah penuh surga. Baru saja Ina selesai menasehati sang adik, tampak sosok Hafif datang ke kamar untuk memasangkan mahar yang ia berikan kepada sang istri di akad pernikahan tadi. Didampingi Gania dan Senia, dua perempuan yang sudah menjadi ibu bagi Hafif dan juga Almeira. Assalamualaikum Almeira, ujar Hafif lirih. Almeira langsung mengubah pandangannya ke arah lelaki yang sekarang sudah sah menjadi suami baginya. Waalaikumsalam, Mas, jawab Almeira sembari memandang wajah lelaki yang sudah halal. Tanpa pernah ia duga sama sekali jika alur dari kehidupannya seperti ini. Sangat singkat. Sosok lelaki yang ia harapkan bisa menjadi pendamping hidup, kini benar-benar bisa ia rengguh dalam satu kejadian yang tidak pernah ia duga. Izin pasang mahar di jari kamu boleh? Tanya Hafif salah tingkah. Almeira menganggukkan kepala, mengulurkan tangannya yang lembut dan lentik ke arah sang suami di sebelah. Maaf, saya datang seperti ini dengan kejadian yang tidak kamu harapkan, ujar Hafif lirih sekali. Berharap hanya mereka berdua saja yang mendengar. Almeira berusaha tersenyum ke arah sang suami, sebisa mungkin agar Hafif tidak melihat dirinya seperti orang yang dibaluri rasa penyesalan, sebab lelaki yang ada di sebelahnya telah memberanikan diri untuk bertanggung jawab dengan kejadian yang memilukan. Dokter Almeira. Setelah balada besar rancangan pernikahan yang berantakan, tentu saja Hafif harus mendapati tatapan bingung, juga tidak mengerti dari tim yang menangani proyek wedding hari ini. Prosesi sungkem pasangan pengantin kepada orang tua telah selesai. Sang pengantin diberi kesempatan untuk beristirahat sebentar, yang mana Almeira pun harus bersiap-siap untuk mengenakan gaun resepsi. Sedangkan Hafif harus memberikan beberapa arahan kepada tim. Banyak sekali rancangan yang harus diubah dari yang rencana awal.
Awalnya Hafif yang pegang kendali sebagai penanggung jawab, namun harus dialihkan kepada anak tim yang lebih lama, sebab Hafif yang pada akhirnya menjadi pengantin lelaki. Walaupun rasa tidak percaya masih menyelimuti satu sama lain. Bukan hanya tim Hafif saja, 3 adik perempuannya pun tidak percaya mendapati kabar bahwa saudara lelaki tertua mereka telah menikah. Yang mulanya mereka masih mengikuti kegiatan kuliah di kampus, langsung menuju lokasi pernikahan setelah mendapat kabar dari Gania, bahwa Hafif telah resmi menjadi seorang suami. Mas, iki kok bisa jadinya Mas Hafif yang menikah? Rancangan awal kan Mas Atar toh, sebagai mempelai lelaki. Tanya Tere kepada Hafif, sedang duduk di salah satu kursi tamu undangan. Ceritanya panjang, Re. Intinya sekarang saya sudah menikah, sahut Hafif kepada perempuan yang masih duduk di bangku kuliah. Wah, aku benar-benar jantungan, Mas. Tetap tidak percaya. Seriusan, kaget banget lihat Mas Hafif duduk di kursi mempelai lelaki. Dan kita sudah harus profesional. Yang seharusnya arahan itu diberikan Mas Hafif ke Mas Atar. Ya Allah, sampai gemetaran aku iki, Mas. Tapi tetap ya, Mas, selamat atas pernikahannya bersama Mbak Almeira. Kalau nggak salah, dia perempuan yang pernah Mas Hafif ceritakan ke kita semua. Hafif mengulum senyum ke arah stafnya satu persatu. Makasih dan alhamdulillah masih diberi Allah untuk menjadi jodoh. Walaupun rancangan awalnya agak berantakan, kalian semua sudah benar-benar membantu saya dalam banyak hal. Sampai detik ini pun kalian benar-benar profesional. Saya puas. Tentulah Mas, apalagi kita juga ikut senang dengan pernikahan dadakan Mas hari ini. Semoga Allah jadikan Mas Hafif dengan Mbak Dokter, keluarga adem dan tenang. Kita tunggu undangan resmi untuk pernikahan sah negaranya. Walaupun gak mungkin resepsi lagi. Timpal Nania pula kepada Hafif. Hahaha, Nania makasih. Ya sudah, saya percayakan beberapa jam lagi. Sampai resepsi berakhir. Saya mohon kerja keras kalian semua ya. Nanti setelah acara selesai, saya kasih bonus deh. Haruslah Mas, ini kan acara milik Mas Hafif. Mas Atarnya masih bayar DP doang. Tahu bakal kabur. Hahaha, aduh parah. Sambung Zidan sinis. Setelah berbincang cukup lama bersama tim, lelaki itu pun memutuskan untuk masuk ke kamar pengantin. Ia harus menemui penata rias, yang mulanya ia arahkan sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk pernikahan Almeira bersama Atar. Tapi jadinya bertanggung jawab untuk pernikahannya bersama Almeira. Walaupun ada rasa kaget yang serupa, sebab tidak mungkin orang-orang di sekitaran tidak menaruhkan rasa tidak percaya, terutama keluarga besar Almeira yang datang dari beragam kota. Dan itu membuat Hafif benar-benar seperti kelimpungan. Nah, ini loh pengantin lelakinya, ujar Muya mengarahkan pandangannya pada Hafif yang masih memasang beberapa pernak-pernik di kepala Almeira. Ya Mbak, saya sendiri, ada apa? Aduh Mas Hafif, saya sampai lemes bules. Kok bisa-bisanya Mas yang jadinya menikahi Mbak Almeira? Gimana ceritanya coba? Sudah akad nikah pakai jas saja, nggak ngomong ke Mbak, biar bisa digantikan dengan baju yang lain. Setidaknya menyamakan dengan pakaian Mbak Almeira lah. Hafif terkekeh, menarik kursi di dekat sang istri. Sudah tidak kepikiran itu lagi, Mbak. Yang terpenting kan saya sudah sah sebagai suami untuk istri saya. Perkara pakaian hanya formalitas saja. Tapi tetap Mas, yang menyaksikan pernikahan itu kan bukan hanya 1 orang. Lebih dari 10 orang loh. Masya Allah, ini saya baru menemukan kasus yang benar-benar di luar praduga saya. Walaupun bisa dikatakan musibah, tapi saya berharap semoga pernikahan Mas Hafif menjadi pernikahan yang abadi bersama Mbak Almeira. Sampai ajal menjemput kalian berdua. Amin, sahut Almeira dan Hafif serentak. Semoga kesedihan Mbak Almeira tadi pagi berakhir dengan baik di tangan Mas Hafif. Dia benar-benar pantas dan layak menjadi pasangan Mbak Al. Saya berani jamin deh, dan saya acungi jempol, kalau Hafif adalah lelaki sempurna yang luar biasa, baik dari karakter maupun sifatnya. Memang sih jalan bersatunya agak terjal sedikit, dan cukup menguras mata. Tapi insya Allah akan ada sisi positifnya Mbak Al. Cerita Muya panjang sekali. Muya telah mengenal Hafif sejak wedding organizer milik lelaki itu pertama kali berdiri. Ia langsung diajak bekerja sama.
Maka dari itu, ia mengetahui setiap sisi dari sifat dan karakter rekan kerjanya selama beberapa tahun ke belakang. Masya Allah, Mbak Muya, itu terlalu berlebihan. Kalau mengatakan saya sempurna sebagai lelaki, jawabannya tentu tidaklah. Yang saya lakukan ini sebab tanggung jawab pada perempuan yang saya cintai. Saya tidak ingin perempuan yang saya cintai harus menangis terlalu lama. Untuk lelaki yang tidak memiliki peran tanggung jawab sama sekali. Wajah Almeira bersemu, mendengar penuturan Hafif yang begitu jelas, masuk ke gendang telinga. Ya Allah, insya Allah, inilah lelaki yang aku mau. Allah, terima kasih telah menghadirkan dia sebagai suamiku. Batin Almeira berbunga-bunga. Kesedihan tadi pagi langsung hilang dalam hitungan 1 detik saja, setelah menyadari bahwa Hafif adalah suaminya. Sebelum masuk waktu asar, resepsi telah berakhir. Almeira sengaja tidak mengambil waktu lama berada di atas pelaminan, sebab ia malu menghadap beragam pertanyaan yang dilontarkan dari teman-temannya. Sebab sosok lelaki yang disandingkan dengannya benar-benar jauh berbeda dari wajah yang ada pada kertas undangan. Dan itu membuat Almeira merasa tertekan. Dengan pernikahan mendadak, Hafif pun tidak diberi kesempatan untuk mengundang teman dekat, guna menghadiri pernikahan hari ini. Namun Almeira sempat melihat komentar berisi ucapan selamat. Ketika lelaki itu memasang foto Almeira di feed Instagram dengan caption, "Bidadariku, insya Allah kita meraih surga melalui pernikahan ini. Terima kasih telah menerimaku sebagai pasangan hidup." Itu adalah postingan pertama Hafif. Setelah beberapa tahun feeds Instagramnya tidak terisi, sampai mata Almeira tercekat lama, mendapati nama Atar yang menjadi salah satu pengikut Hafif. Justru meninggalkan tanda suka pada postingan tersebut. "Mas," panggil Almeira ketika mendapati Hafif baru saja masuk kamar. Setelah menikmati waktu santai bersama keluarga besar di luar, ia mengunci pintu sembari menatap ke arah sang istri. "Ya Al, kenapa?" saut Hafif lembut. "Ini nggak apa-apa, Mas posting foto aku di Instagram." "Nggak apa-apa, memangnya kamu keberatan? Followers Mas juga nggak banyak kok, hanya teman dekat." "Ya teman dekat Mas itu juga Atar kan? Dia baru saja menyukai postingan Mas." "Atar?" Hafif kembali meyakinkan perkataan Almeira barusan. Perempuan itu membenarkan. "Iya Mas." Lelaki itu hanya tertawa kecil sembari berjalan ke arah sang istri. "Biar saja." Almeira telah mengenakan pakaian tidur, sebelum mereka benar-benar beristirahat di kamar pengantin. Hafif merasakan tubuhnya benar-benar lelah berkali-kali lipat. Hari ini ia memegang banyak pekerjaan, sebagai seorang pengantin juga sebagai penanggung jawab dari wedding organizer. "Masya Allah, saya nggak mengira bisa seperti ini, Al," ujarnya pada sang istri. "Saya, kalau semisalnya ditambah huruf N dan G di akhir bisa nggak, Mas?" "Maksudnya sayang." "Oh, bisa kok, untuk perempuan seperti kamu, apa yang nggak bisa, Al?" Wajah lelaki itu nggak malu juga setelah menyadari ucapannya barusan, sedangkan Almeira terkekeh mendengarnya. "Hehehe, iya Mas. Rasanya benar-benar seperti masih mimpi. Tadi malam Mas tidur di kamar rumah orang tua, sekarang jadi tidur di kamar pengantin. Ini hadiah luar biasa dari Allah Mas, dan surprise juga dari Allah. Sebab apa yang aku minta diberikan dengan cara yang tidak pernah aku pikirkan." Luah Almeira lembut. Lelaki itu meraih jemari Almeira lalu dikecup lama. "Maaf Al, Mas sudah terlalu lancang mencintaimu." "Perkara Mas Hafif mencintaiku itu bukan satu bentuk kelancangan. Aku justru senang kalau sebenarnya Mas juga menaruh perasaan ke aku. Mungkin saat itu kita saling mencintai, tapi qadarullah, aku harus meletakkan kesadaran diri di saat orang tua sudah percaya penuh kepada yang lama." Hafif mengeratkan genggamannya. "Istriku Almeira Hafsah, ini adalah malam pertama bagi kita berdua, sebagai pasangan pengantin baru. Harus kamu ketahui baik-baik, Al, Mas tidak pernah menuntut apapun dari kamu. Tidak perlu kamu menyerahkan diri kamu sepenuhnya kepada Mas. Kita bangun cinta bersama, belajar untuk menerima satu sama lain. Kita hanya tahu kelebihan tanpa melihat kekurangan masing-masing. Entah itu nantinya berkenan atau tidak sebagai pasangan. Aku sudah jadi istri Mas Hafif. Apapun yang menjadi hak dan kewajiban Mas Hafif padaku, insya Allah aku ridho.
Tapi kalau Mas tidak buru-buru, aku juga terima. Karena cinta bukan semata-mata nafsu saja. Hafif memberikan satu kecupan manis pada dahi istrinya. Walaupun debaran dadanya sudah ingin meledak, ini perempuannya. Perempuan yang selalu menjadi cerita siang dan malam ketika ia berhadapan pada sang pemilik cinta.